Pagi hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau selalu memandang Kau Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus, Kau mau selalu dekat, Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku mau memandangmu Tuhan, memandang wajahmu, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ku mau mengejar hadiratmu Tuhan,
bawaku lebih dalam lagi, lebih masuk lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mau memandang wajah-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu dekat kepadamu Tuhan, karena ku tahu Engkau sumber segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau, sujud di kaki-Mu, menyembah nama-Mu. Bawa aku lebih dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Kami mau lebih dekat Tuhan. Kami mau selalu memandang Kau Yesus. Arahkan hati dan hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar selalu mengarah kepadamu Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku bawa hidupku, membawa hidupku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Yesus, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini dalam suasana peringatan bagaimana 2000 lebih tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan, dan sampai hari ini Roh Kudus tetap berkarya secara dahsyat. Nah, pagi hari ini kita akan melihat peranan Roh Kudus yang sangat penting dalam our destiny, yaitu divine destiny ini, destiny dari Tuhan sendiri. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, kita baca mulai ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ananias dan Safira, kita tahu kisahnya mungkin secara detail juga dan hafal mungkin. Bagaimana mereka ini rupanya ya tergeraklah, dikatakan demikian. Tapi sebetulnya kata tergerak ini harusnya tergerak karena apa? Oleh siapa? Harusnya yang menggerakkan adalah Roh Kudus. Ketika memberi itu bukan karena sok-sokan, bukan karena gagah-gagahan, bukan karena siapa hebat dan seterusnya, tapi memberi itu karena tuntunan Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Saya tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, ini suatu pernyataan yang juga terlalu ekstrim.
Karena tidak mungkin Roh Kudus tidak menggerakkan kita untuk memberi, karena firman-Nya mengatakan dengan jelas, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah, sudah jelas ini, perintahnya itu memberi. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak tergerak, ini berarti orang itu pertama tidak ngerti firman Allah, dan kedua tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus. Berarti saya harus memberi. Iya, itu perintah itu. Nah, detailnya bagaimana, berapa, dan sebagainya, Roh Kudus akan menuntun dengan baik, dengan benar. Jangan dengan kemampuan kita sendiri. Aku suka segini kok, ya segini, dan seterusnya, ya. Semua itu ada di dalam kendali Roh Kudus. Kalau kita mau fulfilling divine destiny, ingat, kenapa di tangan saudara ada duit? Kenapa ada berkat dalam kehidupan saudara? Karena Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat, supaya menjadi saluran berkat. Ini sudah hukum firman Allah. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, tapi dia diberkati lebih dulu. Abraham tidak dipanggil oleh Tuhan, pokoknya kamu tak berkati, udah senang-senang, udah. Suka-sukamu. No. Ada suatu destiny dari Tuhan, yaitu divine destiny ini, supaya Abraham menjadi berkat. Jadi ketika memberi, itu jangan karena suka-suka kita, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus benar-benar. Dan kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, dan sesuai dengan apa yang Allah mau, bisa menjadi berkat. Tidak akan malah habis. Dunia mengatakan, kalau disalurkan ya habis sumbernya. Firman Allah berkata lain. Semakin kita menjadi berkat, semakin akan berkelimpahan. Lumbung-lumbung kita akan semakin berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi saluran berkat. Nah, oleh karena itu Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini. Bukan karena kita, tapi Roh Kudus. Nah, Ananias dan Safira, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia digerakkan atau apa. Sebab kalau dia digerakkan Roh Kudus, harusnya dia akan melakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Kenyataannya adalah, nah ceritanya begini. Mereka menjual suatu properti, aset, tanah, berupa tanah. Dan setelah laku, hasilnya ditahan sebagian. Sebagiannya dipersembahkan. Tapi pengakuannya adalah seluruh hasil yang diberikan. Nah, akhirnya terjadi suatu hal yang bertolak belakang malahan. Bukan sesuatu yang menjadi berkat, malah mereka mati. Wah, berarti destiny-nya mati. Ya, hidup dan mati itu Tuhan yang punya wewenang. Kebetulan saja Ananias ini mati pada saat dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menahan sebagian dari persembahan itu. Ketika dia tidak taat kepada Tuhan, ya. Ada kata dia taat, kita juga tidak tahu, karena waktu itu Tuhan yang menetapkan.
Termasuk Safira istrinya juga demikian. Pada saat yang hampir bersamaan, mati juga. Karena mereka bersepakat, bersekongkol, dikatakan dalam ayat 9 tadi, bersepakat untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mentaati Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus akan mendorong, menggerakkan, sebagian kamu sembunyikan, sebagian saja diberikan. Itu bukan Roh Kudus. Roh itu kudus, Roh Allah itu kudus, makanya disebut Roh Kudus. Ya. Anak Safira mati juga. Ya di satu sisi ya enak itu. Suami istri mati bareng ya. Tapi di sisi lain itu adalah suatu punishment akibat dari tidak menghormati Roh Kudus. Itulah sebabnya mari kita selalu bersandar pada pimpinan Roh Kudus, menghormati Roh Kudus betul-betul, mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita, taat kepada tuntunan Roh Kudus, agar kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah fulfilling divine destiny. Kita tidak berbicara mengenai span life-nya atau rentang waktu hidup dari Ananias dan Safira. Itu wewenang Tuhan. Dia hidup atau mati itu wewenang Tuhan. Kalau belum saatnya ya tidak mati. Kalau memang sudah saatnya ya mati. Dalam kondisi, keadaan, situasi apapun juga. Orang sehat, seger, buger, waras. Kalau sudah waktunya ya mati. Sebaliknya ada orang yang sudah sakit-sakitan dan seterusnya sudah lemah, lunglai dan sebagainya. Kalau belum saatnya ya tidak akan mati. Waktu Tuhan. Bagaimana kalau dibunuh? Kan pasti mati. Banyak orang yang ditikam, ditembak, diapakan. Kalau belum saatnya Tuhan, ya tidak mati. Tidak sedikit orang yang cuma jalan tiba-tiba, tewas. Tidak ada luka yang berarti tiba-tiba ya. Karena sudah waktunya memang. Ananias dan Safira kita tidak bicara mengenai waktunya ini. Karena itu wewenang Tuhan. Tapi kita lihat bahwa pada saat mereka mati, itu pada satu kondisi di mana mereka itu melakukan sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Coba kita lihat dalam ayat 4 dan ayat 5. Ya. Dikatakan di sana bahwa Ananias itu mendustai Roh Kudus. Ada dua hal penting di sini, tapi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah mendustai Roh Kudus. Dan yang kedua adalah dikuasai iblis. Nah ini berat sekali nih, kondisi seperti ini. Apakah hukuman mendustai Roh Kudus sampai sebegitunya? Hakimnya bukan kita. Hakimnya adalah Allah yang maha adil. Dia tahu apa yang dia lakukan. Hukum dunia berbeda. Hukum dunia, ya kita lihat sendiri. Putih bisa menjadi hitam, hitam bisa menjadi putih, dan sebagainya. Ya.
itu dunia. Tapi hukum Allah, pengadilan Allah itu adalah maha adil. Oleh karena itu kita tidak bisa menilai ataupun mengevaluasi kenapa kok sampai cuma mendustai Roh Kudus saja seperti itu. Yang penting adalah jangan mendustai Roh Kudus. Nurut sama Roh Kudus. Dan jangan mau dikuasai iblis. Itu yang penting. Apakah nanti hukumannya sama dengan Ananias Safira? Kita juga tidak tahu. Dia adalah hakim yang maha adil. Di dunia ini semua beradu argumentasi, berdebat, tergantung kepentingannya. Tapi bagi Tuhan, tidak urusan semuanya itu. Tuhan yang menetapkan hukuman ini, punishment ini, dan seterusnya. Jadi kita lihat sayang sekali Ananias dan Safira tidak bisa fulfilling divine destiny karena mendustai Roh Kudus. Dan mendustai Roh Kudus itu juga mendustai Allah sendiri karena mereka itu satu, esa. Kita lihat ayat yang keempat. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Tadi dalam ayat yang ke-3 dikatakan mendustai Roh Kudus. Dalam ayat 4 mendustai Allah. Safira pun juga demikian dalam ayat yang ke-9. Petrus karena penuh Roh Kudus bertanya kepada si Safira. Dan kemudian mengatakan, mengapa engkau mendustai Roh Tuhan? Jadi Roh Kudus ya Allah, ya Roh Tuhan, ya Kristus, ya Yesus, sama. Mereka itu Allah, mereka itu adalah Tuhan. Yang esa, yang satu. Oleh karena itu saat ini yang penting adalah janganlah kita mendustai Roh Kudus. Karena ada konsekuensi yang sangat berat. Kelihatannya sepele. Ananias cuma menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Yang sebagian dipersembahkan. Kelihatannya sepele cuma, ya itu kan secara secara kasaran, ya, bukan net, ya, bukan neto, tapi secara kasaran, ya aku mempersembahkan hasil penjualan tanahku. Padahal yang sebagian ditahan oleh dia, disimpan. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kembali lagi harus nurut sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menggerakkan, menuntun sesuatu, ikuti. Seberapapun, apapun, bagaimanapun, ikuti Roh Kudus. Maka semuanya akan memuliakan Tuhan. Ananias dan Safira di sini jelas sekali mereka mempermalukan Tuhan dengan mendustai Roh Kudus dan mengikuti apa yang iblis katakan. Nah, ini fatal sekali. Oleh karena itu mari saat ini kita minta sungguh-sungguh biar Roh Kudus menuntun kehidupan kita, ya, supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, kalau sudah kayak Ananias Safira ini, sama sekali tidak jadi berkat, sayang.
Dia sudah susah payah menjual tanahnya, memberi persembahan, tidak dapat hasil, malah dapat hukuman. Oleh karena itu mari kita, jemaat Tuhan, selalu mau dipimpin Roh Kudus. Wah, kalau gitu lebih aman, saya tidak usah memberi. Juga tidak benar juga. Karena Roh Kudus selalu menuntun kita untuk menjadi berkat. Karena itu juga adalah destiny kita untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Dan semakin kita menjadi berkat, semakin kita akan diberkati. Bukan seperti Ananias Safira ini. Ya, puji nama Tuhan, biarlah saat ini kita lebih taat dan setia kepada Tuhan, pada pimpinan Roh Kudus. Maka nama Yesus akan dipermuliakan dan kita akan betul-betul bisa fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan atas setiap orang di tempat ini. Sepanjang hari ini kami sehat. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Berkat kelimpahan kami terima Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau buat kami berhasil, berkemenangan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.